Oke, selamat malam seluruh kakak-kakak dan juga adik-adik dari alumni SMA Tarakanita 1. Thank you banget udah pada bergabung bersama dengan gue, Ari Krana di sini. Gue dari Angkatan 97. Sekali lagi mengucapin terima kasih karena seluruh kakak-kakak dan juga adik-adik udah bergabung untuk ngobrol seru, bersinergi bersama komunitas. Ini bakalan seru banget karena yang akan ngobrol di sini mewakili komunitas-komunitas yang ada di alumni Tarakanita 1. Kita tahu ya, ini alumni Tarakanita 1 ini banyak banget dari angkatan 66 sampai lulusan 2021. Kita tahu sendiri bahwa kita baru punya wadah yang menampung alumni Tarakanita 1 ini baru 3 tahun belakangan. Tapi komunitasnya sendiri sudah berjalan cukup lama. Nah, untuk road to pemilihan ketua alumni Tarki periode 2022-2025 yang akan dilakukan bulan Juni tahun ini, rangkaian acaranya salah satunya adalah ngobrol seru bersinergi bersama dengan komunitas. Jadi kalau selama ini kita baru berkumpul, kita baru tertampung seluruh alumni Tarakanita 1 dalam satu wadah 3 tahun belakangan, tapi kan ini komunitas-komunitasnya sendiri sudah berlangsung sekian lama, sudah cukup mumpuni. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol, bukan hanya sebenarnya benefit apa sih kalau misalnya kita gabung di salah satu dari sekian banyak komunitas yang ada, tapi juga kita pengen ngobrol mengenai rencana pengembangan, bisa apa enggak kolaborasi antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Inilah saatnya. Malam hari ini yang akan ngobrol bakalan seru banget karena yang pertama ada Tarki main benang dengan Kak Esti angkatan 81. Hai Kak Esti. Halo. Dan juga ada angkatan gue nih, Tarki Runners, Siska 97. Asik. Ini Halo. gue yakin banget ya, Sis, apa namanya, dari seluruh alumni Tarakanita 1 ini mungkin salah satu komunitas yang sehat nih, ya, Tarki Runners ya. Ada juga Tarki Drawing, ada Kamira angkatan 89. Hai Kamira. Hai semuanya. Hai Kak. Dan juga ada Laras Kanita dengan Kadiah angkatan 92. Hai Kak. Hai, halo. Oke, ini salah satu yang gue yakin banget komunitasnya ini pasti anggotanya membludak. Tarki Cat Lovers dengan Kak Lin, Kak In 90. Hai Kak In. Iya, hai Ari. Hai, pengen tahu deh, komunitas untuk Cat Lovers ini udah berapa banyak anggotanya Kak? Kita masih berbasis WA group ya, jadi belum terlalu banyak gitu. Cuman komunikasinya sih ya lumayan intens gitu. Jadi siang malam pasti tang ting tung ada aja yang di-share. Tuh bayangin kalau misalnya kita bisa kolaborasi, ini pasti kan bakalan gokil banget kan? Benefitnya pasti bakalan banyak banget karena yang kita tahu ketika sebuah komunitas ini sudah terbentuk dan juga sudah berjalan, bukan hanya interest yang sama, tapi pasti akan merambah kemana-mana gitu untuk hubungan sosialnya, saling membantu ketika ada permasalahan yang muncul. Message-nya akan lebih luas, value-nya akan lebih luas. Maka dari itu, gunanya untuk kita ngobrol bersinergi bersama komunitas pasti juga akan banyak banget. Nah, salah satunya kalau misalnya teman-teman yang udah pada gabung di sini punya pertanyaan untuk masing-masing komunitas, ini ada hadiahnya untuk pertanyaan terbaik. Ada voucher. Ibu-ibu kalau misalnya udah ngomongin voucher tuh biasanya udah ya bergelinjang gitu. Vouchernya Indoguna lagi. Wah, tanggal tua Bu Ibu lumayan. Bakal beli kepala-kepala salmon, daging-daging cincang, cakep banget. Tuh. Daging naik loh, daging naik. Daging naik, Kain. Nggak cuma itu doang. Ini buat Kai ini mungkin lagi nyari kepala salmon kan buat cat lovers. Abis itu sayangnya di Indoguna nggak ada tahu sama tempe ya, karena tahu sama tempe ini juga lagi susah banget dicari gitu. Pokoknya malam hari ini akan bermakna banget ngobrol-ngobrolnya, tapi nggak cuma 5 komunitas itu aja, ada juga komunitas Iliora, Tarki Dog Lovers, ada Wastra, ada Tarki Cycling Club, Tarki Halan-Halan alias jalan-jalan, Tarki Makan Icip-icip, ini gue pengen gabung, Tarki Nari ini gue juga pengen gabung ya, Tarki Home and Gardening,
ini gue juga pengen gabung. Ada juga spiritual sisterhood. Tuh, seru kan? Makanya ikuti terus obrolan kita selama beberapa jam ke depan ya. Karena kalau misalnya perempuan udah ngumpul tuh biasanya ngobrolnya tuh bakalan serundeng, balado anget, alias bakalan seru banget. Oke, kita buat komunitas Tarakan Kita Satu ini cetar membahenol, oke? Yang pertama, gue akan kasih kesempatan untuk Tarki main benang. Kasti, Terima kasih Ari Bahenol. Tarki main ya, bukan main. main. Oke, Tarki main benang ya. Yes. Terima kasih Ari, terima kasih semuanya. Selamat malam para narasumber. Semoga kita semua sehat ya. Tarki main benang, izinkan saya untuk bercerita dikit tentang Tarki main benang. Jadi Tarki main benang ini atau TMB itu adalah komunitas dari alumni Tarakanita Pulau Raya yang cinta merajut. Ya, jadi tidak oma-oma loh ini isinya, tidak hanya oma-oma, tante-tante, kakak-kakak juga ada. Kenapa kita sebut Tarakanita Pulau Raya? Karena nggak cuma SMA, tapi juga SMEA atau sekarang SMK dan alumni LPK Tarakanita. Jadi kita nggak bisa bilang ini SMA Tarakanita aja gitu. Lalu apa sih tujuannya kita masuk ke TMB ini, kita ikut gabung ke TMB, apa sih tujuannya? Cuma satu kata besar kok, happy. Happy karena kita bisa berkarya, karena kita bisa menghasilkan karya. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya bisa menjadi lebih bisa, itu happy banget. Karena kita bisa berkarya, ternyata kita juga bisa berbagi, dan itu happy. Karena kita berkarya, kita berbagi, kita jadi punya banyak teman, itu happy. Dan jangan lupa karena kita bergaul sama benang-benang, warna-warni yang indah itu katanya menimbulkan sensasi, emosi, dan perasaan yang positif. Jadi itu akan melahirkan kebahagiaan tersendiri. Seger kita diliputi, dilingkupi dengan warna-warni kayak gini setiap hari. Bete, lihatlah warna-warni, pasti kita akan berubah emosinya. Ya, terus apa aja sih kegiatannya TMB? Karena kita pengen bisa, karena kita pengen berbagi, maka kegiatan sehari-harinya kita ya belajar, saling belajar dan saling mengajar. Dengan sesama teman, pasti ada yang lebih bisa, ada yang lebih tahu, akan memberikan kepada temannya yang belum tahu. Kita nggak lihat umur. Oh iya, anggotanya ada 107 sekarang kalau nggak salah. Tolong dikoreksi teman-teman Tarki main benang yang menyimak. 107 kalau nggak salah ya terakhir. Dan itu dari angkatan 71 sampai angkatan 90 berapa ya? 97 ada ya, 98. Jadi rentang usianya sangat lumayan jauh, seleranya lumayan jauh, teknologi yang dikuasainya juga beda banget. Tapi kami bisa bersama-sama karena benang, gitu ya. Jadi aktivitasnya saling belajar tentang benang, tentang teknik, tentang motif, tentang haskar, itu kita belajar. Aktivitas kedua adalah proyek bersama. Kita mempraktekkan apa yang udah kita bisa dengan membuat proyek bersama. Ini contoh di gambar ini, satu jenis hasil karya. Kita membuat satu jenis produk, shawl berkantung untuk kita pakai gitu ya. Shawl tapi ada kantungnya. Itu aja temanya. Tapi yang ikut 40 orang akan melahirkan 40 macam shawl yang nggak ada satupun yang beda. Nggak ada satupun yang sama, sorry. Semuanya unik dan semuanya cakep-cakep. Itu kita uji kreativitas dan uji teknik di sini ya. Jadi proyek bersama ini seseruan sebenarnya. Aktivitas lainnya tentu yang ini menjadi ruh kita adalah berbagi. Dari apa yang sudah kita buat,
kita bagi kepada orang yang membutuhkan, kepada siapapun. Sebenarnya saling belajar aja kita udah berbagi. Kita nggak pelit, kita nggak boleh di sini, kita nggak boleh pelit ilmu karena kita harus berbagi, senang berbagi. Nah, berbagi yang rutin kita lakukan juga adalah membuat 2 produk, topi atau kupluk dan knockers. Ini yang sepanjang tahun, sepanjang waktu TMB ada, mudah-mudahan tidak berhenti, kita buat bersama. Kupluk untuk anak-anak atau dewasa yang pejuang kanker, dan knockers juga kita dedikasikan untuk para breast cancer survivor. Jadi knockers itu adalah slide berikutnya mungkin Mbak Kiki. Nah, ini adalah knockers, pengganti payudara yang mungkin sudah diangkat karena kanker, yang kita buat untuk dibagikan kepada para survivor yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kami menjadi relawan dari Yayasan KKI, Knitted Knockers Indonesia, dan Knockers Darah. Kami buat secara rutin, lalu kami salurkan melalui 2 yayasan ini. Jadi kami mengikuti pelatihan untuk membuat seperti ini. Dan ini internationally ya, jadi bahan, cara, tekniknya, ukurannya semua standar seluruh dunia. Jadi ini kami membantu bekerjasama dengan yayasan-yayasan yang menyalurkan ini. Berbagi yang lain yang berupa bakti sosial adalah berikutnya. Kami dari proyek bersama, kami membuat beberapa kegiatan. Salah satunya ini adalah kita membuat seseruan membuat shawl juga, namanya Mobius Shawl. Ini kita pakaikan kepada oma opa di panti lansia di Rempoa sana, Melania kalau nggak salah namanya. Nah, selain kita membuat shawl, kita juga membuat acara di sana sambil makan bersama, menyanyi-nyanyi, menari, lalu mereka dibagikan shawl ini. Jadi kita bisa berkarya, tapi kita juga bisa membahagiakan orang dengan apa yang sudah kita buat. Slide berikutnya, Mbak Kiki. Nah, bakti sosial yang terakhir kemarin adalah kami membuat proyek 1000 Cinta Selimut Raju. Ini bekerja sama dengan Turkey Drawing. Jadi kami TMB menantang anggota-anggota untuk membuat panel-panel rajutan 50 cm x 50 cm, lalu disambung-sambung menjadi selimut. Target mula-mula 20 selimut, 25 paling banyak, tapi ternyata kita bisa mencapai hampir 50 selimut. Apalagi kalau bukan karena cinta teman-teman ya, karena gairah untuk berkarya itu luar biasa, akhirnya yang tadinya targetnya cuma 20, jadi kita bisa dapat 50 selimut. Kami bekerja sama dengan Turkey Drawing dengan kartu cantiknya, buat tantangan, buat lukisan teman-teman Turkey Drawing untuk disematkan pada setiap selimut yang kami serahkan kepada penggunanya di Yayasan Kanker Anak Indonesia dan Yayasan Rumah Singgah Sahabat di Jakarta. Jadi kita bisa lihat di situ kartu-kartu cantiknya dibuat oleh Turkey Drawing. Ya, Mbak Kiki, maaf, agak kembali lagi tadi ada Turkey Halan-Halan. Ini Turkey banget ini, kalau Turkey Halan-Halan ini bersama dengan TMB, kita sebagai refreshing, kita jalan-jalan, bukan jalan-jalan sutra, bukan jalur sutra, tapi jalur benang. Kita jalan-jalan mencari toko benang,
di Bogor, di Bandung, di Jakarta juga, sambil kita merajut di tempat-tempat terbuka yang seru gitu ya. Jadi di sini kita bisa mempererat, saling berbagi ilmu di luar, saling belajar tentang benang dengan toko-toko benang yang ada, karena di toko benang biasanya ada ahli-ahlinya tuh ya. Bersama-sama, ini kebetulan pandemi, jadi kita nggak bisa lagi membuat perjalanan jauh, dalam kelompok-kelompok kecil bersama Tarki Halan-Halan, ini ke Bandung, ke Bogor kalau nggak salah ya. Jadi, ini yang membuat happy dan awet muda katanya. Jadi jalan-jalan sambil makan-makan, sambil rajut-merajut, dan sambil, ngisi stok benang masing-masing. Terima kasih Mbak Kiki, mungkin slide yang berikutnya. Ya, ini contoh, bini, topi, kupluk yang kami buat, yang disalurkan kepada adik-adik di, rumah singgah. Dan itu ada foto yang dikirimkan dari orang tua, dari pasien yang begitu terharunya karena dikirimi selimut ketika anaknya kedinginan, waktu sedang treatment di rumah sakit. Karena mereka BPJS, fasilitasnya kurang full gitu ya, jadi mereka tidak dapat selimut selama ini. Jadi apapun yang bisa untuk menyelimuti mereka, mereka pakai. Nah, ketika mereka mendapat selimut dari kami, luar biasa ibunya sampai nangis katanya pengelolanya, "Terima kasih banget," terus kirim foto, kita bisa lihat di situ bagaimana ibunya bersyukur sekali mendapat selimut dari TMB. Itu yang membuat selimut itu langsung, aduh saya jadi berbes mili ngelihatnya gitu ya. Ternyata apa yang kita buat berguna buat orang lain, happy. Kemudian ada foto juga di situ, kami datang ke YKAI, kebetulan di sana sedang dikunjungi oleh pasien-pasien dari luar Jakarta yang berkunjung ke kantor YKAI untuk mendapat donasi. Kebetulan kami pas ke sana juga, kami serahkan selimut melalui pengurusnya di sana. Ya inilah contoh-contoh melihat selimut warna-warni, melihat topi warna-warni, itu bahagianya luar biasa. Kita yang sehari-hari lihat aja nggak bosan-bosan, apalagi teman-teman, adik-adik yang di sana yang menerimanya gitu ya, senang banget. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ini ada gambar rajutan yang belum selesai, masih ada benang serabutan di situ ya. Apa sih ini tujuan ke depan kita? Bahagia karena kita bisa berbagi, karena kami punya energi bersama dalam TMB. Bahagia karena dengan benang kita bisa. Tapi akan lebih bahagia lagi, lebih bisa lagi kalau kita bersinergi bersama-sama dengan teman-teman lainnya, teman-teman komunitas lainnya. Tadi pagi ngobrol dengan teman-teman di WA-nya TMB, ada usul, misalnya dengan Mbak Iin, Tarki cat lover atau Tarki dog lover. Itu gimana kalau kita bikinkan mereka aksesoris, ada baju kucing atau baju dogi gitu ya, baju anabul-anabul kita ini, kita bikinin baju dengan rajutan, lalu kita bikin yarn bombing di satu tempat. Sebenarnya itu kita sedang mengkampanyekan, ayo dong masyarakat di luar sana, ini adalah anabul-anabul yang sama juga kita harus beri perhatian. Ya, jadi kita berparade dengan baju-baju rajut kucing dan anjing kita ini, anabul-anabul kita, sambil sebenarnya kita sedang mengkampanyekan perhatian dan cinta kita untuk para anabul kesayangan kita. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa kita bersinergi dengan komunitas lain. Mungkin nanti yang lain kita bisa ngobrol di luar selanjutnya. Menjadikan dengan sinergi kita akan lebih bisa.
Terima kasih Mbak Ari, segitu aja dulu. Oke, thank you banget Kak Esti, keren banget. Tarki main benang ternyata nggak cuma sekedar kreasi yang diberikan ya, karya-karyanya juga luar biasa, tapi it's beyond that. Memberikan comfort untuk para penderita kanker, dan yang keren lagi nih, aku juga baru tahu ternyata untuk Tarki main benang sempat memberikan knockers ya, Mbak Esti ya, dan itu kan ada value-nya, ada nilai beritanya. Udah pernah terekspos belum sih Mbak Esti? Terekspos gimana nih maksudnya? Maksudnya beritanya, maksudnya diangkat oleh media mungkin, karena ini kan ini bukan cuma sekedar ngumpul jalan-jalan kita cari benang kita bikin gitu, tapi kegiatan yang dilakukan ini bermakna banget gitu untuk yayasan kanker, untuk YKI juga. Apakah sudah pernah diangkat gitu supaya komunitas ini yang mungkin sekarang beranggotakan 107 bisa lebih maksimal lagi gitu? Terima kasih. Kayaknya sih belum ya, karena kan kami tidak langsung memberikan kepada pasien, kepada survivor-nya. Kami memberikannya ke yayasan yang menyalurkan. Oke. Jadi kami adalah relawan mereka, gitu. Oke. Jadi belum kepikir sih, tapi ini menarik juga, mungkin sambil bisa untuk menggalang kekuatan lagi, ini mungkin memang harus digedein gitu ya, ditolak. Gitu ya. Nah ini mumpung ada alumni-alumni yang lain yang mungkin bekerja di media, nih kayaknya penting banget nih diangkat gitu, karena value yang disampaikan, yang diberikan oleh Tarki Main Benang nih nggak cuma sekedar perempuan-perempuan ngumpul, duduk, rajut bareng, enggak, tapi jauh lebih besar daripada itu. Thank you banget Mbak Esti. Nanti untuk teman-teman, untuk para alumnus lain yang mungkin ingin bertanya, langsung aja tulis di kolom komen. Nanti kita akan bacakan, dan pastinya untuk penanya-penanya terbaik kita punya banyak banget hadiah buat kakak-kakak dan juga buat adik-adik yang bertanya. Kita mau lanjut lagi ngobrol dengan, ini dia angkatan gue ya. Ku akan terus berlari seperti Mardi Lestari. Rizka, salam olahraga. Keren banget lo. Hai. Lu kayaknya mah dari SMA udah doyan lari, Bo? Oh, kagak dong. Gue paling menghindari pelajaran olahraganya Opa Alex. Alasannya selalu main setiap minggu. Oke, terus tiba-tiba tobat itu gimana ceritanya? Tiba-tiba terjebak, awal lari itu karena dicemplungin suamiku sih. Kemudian dari yang benar-benar nggak suka sama sekali lari, sampai hari ini tuh kayak... Iya, ini yang... Kayaknya kalau nggak olahraga. Kayak ada yang kurang ya. Oke, buat teman-teman, ini pasti salah satu komunitas yang bakalan banyak banget anggotanya gitu, karena di era seperti sekarang, keadaan seperti sekarang, orang tuh nyari apa sih selain nyari sehat gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa hidup sehat bareng-bareng, kenapa enggak? Silakan Siska, sikap manis, jangan kasih ampun. Jelaskan, apa itu Targi Runners? Sebentar. Terima kasih Ari, aku izin share. Kakak-kakak, adik-adik, dan semua, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan sharing hari ini. Aku mau sedikit sharing. Boleh pamer sedikit ya, ini adalah jersey kami, Tarki Runners. Kalau mau kalian. Jadi kalau boleh diceritain, mungkin Tarki Runners ini adalah salah satu komunitas tertua di lingkup alumni Tarakanita WS, Angkatan 95, Istina Budiarni atau Ina, Angkatan 96, Helen Susanto, Angkatan 96, dan Kak Astrid Wenas, Angkatan 2017. Tarki Runners himpunan pelari alumni siswi SMA Tarakanita. Jadi seperti tadi KST ya, Tarki Main Benang itu juga lingkupnya SMA, SMK, dan LPK. Nah,
Tarki Runners nih sekarang ada siapa aja sih, Dewan Pembina dan pengurus. Kebetulan saya bersama komite di Tarki Runners, ini ada Witri 96, Kak Meni 94, Nila 96, Kak Yana 92, dan Yohana 95, ini bertugas dari 1 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2023. Tentunya dalam operasional sehari-hari kami berkoordinasi dengan Kak Muti, Ina, Nina, dan juga Helen sebagai Dewan Pengawas dan Dewan Pembina kami. Tarki Runners ngapain aja sih? Gitu, kalau ada yang nanya ya. Jadi kebetulan ketika kami menjabat di bulan Maret 2020 itu pandemi lagi hitting so hard ya di awal-awal. Nah, kita juga cari cara karena benar-benar waktu itu lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita bikin olahraga virtual. Jadi bisa temukan, dan ternyata di Tarki Runners ini kaya sekali dengan instruktur-instruktur olahraga. Ini hari ini ada Medina, hai Medina, Mehmet 95, instruktur Zumba kita gitu ya. Waktu itu sempat mengisi acara juga. Lalu ada Kak Ai dan juga Kak Nuning gitu ya, yang mengisi waktu itu untuk full body workout dan juga yoga. Lalu sempat juga kita punya satu webinar gitu ya bersama dengan Dr. Indi yang dipandu oleh Pungki. Pungki ini angkatan 97. Salah satu kebanggaannya 97 karena beliau adalah salah satu top 5 dari Asia Top 1 Apprentice juga nih. Kebetulan sekarang ada di Singapura ya, Pungki. Nah, kemudian kegiatan lain supaya nggak bosan, ngapain? Nah, terus 2020 lalu kita hidupin lagi nih, kalau dulu di angkatan 90-an mungkin masih kenal dengan PEH, Pertemuan 4 Homogen. Nah, di sini kita kerjasama dengan Kani Runners, teman-teman dari Kanisius, PL Runners, dan juga Sanu Runners. Kita membuat suatu acara lari virtual berbagi kebaikan yang sulit sekolah online atau sekolah offline karena keterbatasan biaya. Jadi dari sini tuh kita kirim 75 perwakilan dari Tarki Runners untuk berlari sambil berdonasi. Kemudian dari 4 sekolah ini kita bisa mengumpulkan 1,4 M donasi yang kita salurkan melalui Keuskupan Agung Jakarta untuk disalurkan ke binaannya mereka ya, Indonesia Timur, paling jauh itu di Papua untuk pendidikan anak. Lalu, nah ini adalah kegiatan rutin yang sebenarnya kita sering banget lakukan sebelum pandemi ya. Jadi lari bareng, bukan latihan bareng sih. Kalau latihan biasanya kita sendiri-sendiri karena punya program lari, mau FM kah, full maraton, atau mau half maraton, atau mau 10 kilo, 5 kilo. Tapi biasanya ngerjain PR-nya bareng-bareng. Kenapa bareng-bareng? Satu, bisa pakai jersey Tarki Runners bareng-bareng, dan biasanya jersey Tarki Runners ini sapa-able, dalam artian kalau kita lagi lari bareng-bareng pakai jersey TR tuh selalu ada yang nyapa gitu ya. Mungkin terlalu catchy gitu, kayak cewek-cewek pakai jersey yang dengan warna-warna yang sangat khas untuk Tarki Runners gitu ya. Ini sesuatu yang kita lagi kangen nih, karena pandemi ini susah banget kayaknya. Jersey yang terbaru kami, tulis apa sih 8 ini, 8 ini ceritanya menggambarkan infinity atau tak terbatas ya. Jadi cita-citanya memang Tarki Runners ini mau mengembangkan seluruh anggotanya gitu ya, dan punya dan untuk lingkungan sekitarnya. Nah, kalau mau senang-senang, bisa dapat sehatnya, kemudian bisa kontribusi yang positif untuk community kita, join yuk Tarki Runners. Gampang banget, tinggal email ke tarki.runners@gmail.com untuk minat menjadi anggota Tarki Runners. Nanti akan ada
komite yang memfollow up untuk memberikan nomor anggota, kemudian nanti si nomor anggota ini bisa buat beli Tarki Runners. Terima kasih. Thank you Siska. Sis tadi sempat Sama-sama. putus-putus sedikit. Mungkin bisa diulang lagi gimana Boleh. caranya untuk gabung Tarki Runners. Tarki Runners. Iya. Aku tulis ya di chat juga, jadi Chat bisa ya? email. Jadi nanti bisa Oke, nanti di penghujung acara email. juga kalau misalnya teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik ada pertanyaan langsung ditulis aja. Ini udah banyak banget yang nanya, lucu jersey-nya, gimana cara belinya? Nanti dijawab di akhir acara Zoom kita ya, Sis ya. Oke, thank you banget Tarki Runners. Udah ada 226 anggota di Tarki Runners. Pasti gue yakin banget abis Zoom ini akan bertambah lagi. Kalau tadi Siska bilang, mereka biasanya latihan sendiri-sendiri, tapi pasti ada banyak banget acara dari Tarki Runners ini yang bisa kita join gitu, kita ikut gitu. Dan ternyata kayak tadi Siska juga dibilang sempat ada penggalangan dana, yang terkumpul pun juga cukup banyak. Kalau misalnya mau donasi, kita juga bisa. Let's go. Tapi itu nanti kita ngobrol lebih jauhnya. Karena kita akan lanjut lagi ngobrol dengan komunitas berikutnya, Tarki Drawing. Nah, ini dia. Ini tadi kalau nggak salah sempat kolaborasi juga dengan Tarki Main Benang. Pengen tahu anggotanya udah berapa banyak, kegiatannya apa aja, gimana cara gabungnya, bisa apa enggak bawa anak-anak yang emang bisa gambar juga, jadi jangan cuma ibunya aja, nggak tahu deh. Coba mungkin bisa dijelaskan. Hai Kamira. Hai Ari, malam Apa kabar, semuanya. Kak? Baik. Itu yang di belakang hasil karya, Kak? Iya. Ih, cakep banget. Kak, pengen tahu lebih jauh mengenai komunitas Tarki Drawing ya? Oke. Oke, silakan Kak. Selamat malam semuanya, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Saya Mira, angkatan 89, mewakili Tarki Drawing dalam komunitas ini. Dibanding Tarki Runners sih masih muda ya, tapi anggotanya udah lumayan sih, 72 gitu. Terus apa namanya, Kiki boleh halaman berikut? Nah, ini kita dibentuk akhir tahun 2019. Terus sebagai tempat berkumpulnya alumni SMA Tarakanita 1, pecinta dan peminat gambar, lukis, sketsa dengan berbagai media. Jadi tempat untuk belajar dan berbagi bersama tentang teknik gambar, lukis, sketsa, serta diskusi sebuah karya. Tarki Drawing mendukung setiap anggota untuk bisa menghasilkan sebuah gambar. Lalu kita punya cita-cita untuk pameran bareng. Karena pada dasarnya kita semua bisa gambar. Jadi di komunitas ini kami beranggapan bahwa semua orang tuh pada dasarnya bisa gambar. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengekspresikan perasaan atau ini kita dengan sebuah gambar, karena gambar kan juga gampang ya, tinggal cari kertas, terus coret-coret udah jadi gambar. Jadi jangan ragu-ragu, sesuai hashtag kita semua bisa gambar. Terus waktu itu kita sempet sih pameran, tapi terus kita kepengen pameran bareng gitu, cuman keburu pandemi gitu. Jadi akhirnya kita beride kalau hasil karya kita gimana ya kalau kita bikin menjadi kartu. Jadi akhirnya terbitlah kartu Natal pada tahun 2020. Kita menerbitkan kartu Natal yang ternyata sambutannya cukup baik di lingkungan alumni dan
teman-teman alumni. Lalu hasilnya waktu itu kita donasikan ke sebuah lembaga sosial. Gitu. Terus boleh nah, saya perkenalkan dulu foundernya. Selain saya ada Dian Kusaryani, angkatan 91, Kirana Kuswardani atau Dani, angkatan 90, dan Balolira Heike Witular, angkatan 83. Lalu pengurusnya atau koordinator, belum, kalau lihat Tarki Runners tadi seru banget, semuanya organisasinya udah siap segala macam. Kalau kita masih peak banget, masih baru gitu. Jadi koordinatornya juga dia lagi. Dian, terus Mbak Indira Dewi Astiningsih angkatan 88, saya, terus Mbak Ira 83 yang berikutnya. Nah, kemarin kan sempat pandemi itu mereda. Jadi kita lagi siap-siap kepengen pameran bareng di sebuah galeri lah yang punya alumni Tarki juga. Tapi ini belum belum sempat kejadian, jadi baru sempat bikin portfolionya dulu. Boleh yang berikutnya. Nah, ini karyanya Dian. Berikutnya. Ini karyanya Kak Indi 88. Berikutnya karya saya. Berikutnya karyanya Ima 2001. Nah, ini tadinya portfolio ini akan kita kirimkan untuk ke galeri tersebut untuk sebuah pameran di masa depan yang kita belum tahu kapan, kalau udah mereda yang pasti. Lalu berikutnya, nah selain kita seru-seruan di WhatsApp group, kita juga sesekali punya online drawing class. Contohnya ini yang terbaru ya. Ini kelasnya di studio di studio saya atau Ima. Biasanya Ima yang paling rajin jadi guru. Lalu berikutnya, nah ini waktu itu kita bikin watercolor orchid dalam waktu kurang lebih sejam lah gitu. Jadi waktu itu kebetulan saya yang jadi gurunya, terus langsung praktek gitu gambarnya. Jadi nggak usah takut-takut karena kita semua juga awalnya santai aja deh pokoknya gitu. Karena kadang ada yang aduh nanti gue nggak bisa gambar atau gimana gitu. Padahal dalam perkembangannya yang bilang nggak bisa gambar ternyata gambarnya bagus loh. Gitu deh, ada yang kayak gitu. Berikutnya, nah ini hasilnya kelas waktu itu. Berikutnya, kegiatan harian kayak gini-gini gitu, kayak coret-coret. Kalau nggak ada guru di kelas gitu kan, maksudnya bikin kayak ini jelo, bikin jelo semua gitu, terus pakai pensil gitu, terus saling saling komentar, saling mengagumi, saling juga memperbaiki gitu. Berikutnya, nah ini juga nih sehari-harinya kita kayak gini juga, jadi kayak yuk bikin apa, jadi kadang salah satu dari kita usul apa gitu temanya minggu itu. Nah yang tadi foto, yang sekarang skyscape cityscape gitu, jadi bisa pakai cat air atau pensil warna gitu. Kurang lebih kayak gitu sehari-hari kita. Dan ini membantu juga
kita dalam menghadapi masa pandemi ini untuk relax gitu loh. Jadi kelas-kelas drawingnya itu juga untuk membuat kita santai maunya. Berikutnya, ini juga yang sehari-hari. Waktu itu, yuk bikin bunga matahari, semuanya bikin bunga matahari. Gitu, ini karya-karya kita semua deh. Berikutnya. Nah, berkaitan sama yang kartu lebaran pertama tadi, tahun 2020, setelah itu terjadi ada ide-ide baru untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk yang hasilnya untuk disumbangkan ke berbagai lembaga sosial atau pokoknya buat donasi. Nah, yang pertama ini yang setelah kartu Natal 2020 itu adalah kartu Lebaran 2021. Berikutnya, ini kebetulan kolaborasi dengan Asa Initarki. Asa Initarki itu hasilnya untuk guru-guru kita, guru-guru yang udah pensiun, gitu deh. Jadi waktu itu kita serahkan kepada pengurus Asa Initarki, Mbak Ivi dan kawan-kawan. Berikutnya, inilah hasilnya kartu-kartu Lebaran. Waktu itu kita bikin 2 set, jadi set A dan set B. Jadi orang belinya bukan satuan, tapi dibeli per set. Mau berapa set, silahkan gitu. Jadi hasilnya juga lumayan untuk donasi tersebut gitu. Nah, ini juga kartunya tuh dibikin dengan hasil karya kita. Setelah itu di scan atau di foto lalu di print. Jadi yang kebetulan untuk kolaborasi ini untuk kartu Natal dan Lebaran tuh di print dari gambar kita. Berikutnya, ini juga kartu Lebaran. Ini yang tadi set A, ini set B. Berikutnya, ini set C. Waktu itu kita kasih kayak semacam bonus gitu deh buat yang beli lebih dari subset gitu. Berikutnya, nah lalu Natal 2021 kita berkolaborasi dengan Kita Indonesia. Berikutnya, sama ini juga kita bikin 2 set, set A dan set B untuk kartu Natal. Nah ini kalau nggak salah waktu itu kita donasikan melalui Kita Indonesia untuk panti asuhan. Yang Natal yang 2020 untuk panti jompo kalau nggak salah, nah yang ini untuk panti asuhan. Waktu itu Kita Indonesia juga mereka mengumpulkan mainan. Jadi ada mainannya dan hasil donasi dari penjualan kartu mereka belikan barang juga untuk anak-anak di panti asuhan. Kurang lebih kayak gitu. Berikutnya, nah yang terbaru nih, ini lagi berjalan. Ternyata cukup memakan waktu karena waktu yang kemarin-kemarin adalah kolaborasi dengan kartu-kartu. Kalau yang ini lukisan, jadi kami berkolaborasi dengan alumni psikologi UI yang diwakili oleh Mbak Esti. Mbak Esti beride gimana kalau Tarki Drawing donasi lukisan untuk dipasang di sebuah rumah singgah, namanya Rumah Singgah Sahabat. Rumah singgah itu juga kebetulan untuk pasien anak kanker. Jadi rupanya mereka renovasi rumah tempat tidur dan ruang tidur anak-anak
tersebut dengan warna yang dengan warna yang bagus. Lalu berikutnya, nah ini beberapa hasil karya dari anggota kami yang berupa lukisan 40 kali 40. Ada yang dari catnya macam-macam, ada yang dari akrilik, ada juga cat air gitu. Ini ya kita harapkan bisa memenuhi dan bisa menghibur anak-anak di rumah singgah tersebut. Berikutnya, nah ini dia yang disampaikan Mbak Esti tadi, kolaborasi dengan Tarki Main Benang. Jadi Tarki Main Benang memiliki program yang tadi sudah diceritakan Mbak Esti, lalu Mbak Uti salah satu koordinator dari Tarki Main Benang mengusul japri saya, dan gimana kalau Tarki Drawing ikutan yuk gitu untuk membuat kartu handmade untuk anak-anak tersebut. Jadi bedanya dengan kartu yang Natal dan Lebaran, kali ini kartunya langsung dilukis dan langsung diserahkan ke orangnya. Berikutnya, nah ini kartu-kartunya. Jadi kita pakai pakai kertas cat air, lalu kita langsung melukiskan gambar yang sesuai dengan tema anak-anak, dan semoga cukup ceria sehingga mereka senang hatinya di kartu ini. Berikutnya, nah ini hasil hampir keseluruhannya. Semoga udah semua ya, tapi kira-kira beginilah gitu. Nah ini waktu kartu-kartu tersebut dipajang dengan selimut-selimut karya TMB, Suster juga hadir waktu itu. Dengan waktu itu kalau nggak salah selain TMB juga angkatan 80 dan 88 yang hadir. Kalau nggak salah gitu. Ya kurang lebih begitu, kakak-kakak. Jangan lupa follow IG Tarki Drawing. Hashtagnya semua bisa gambar, jadi jangan takut. Karena gambar itu buat bersantai, buat bersenang-senang. Lalu kalau mau jadi anggota, boleh DM IG. Gitu, Kari. Oke, kalau begitu Kamira, terima kasih nih sudah bergabung. Aus gue. Nggak apa-apa Kamira, kalau aus minum gitu kan, daripada aus perhatian, kita bingung nanti gimana caranya memberi perhatian Kamira. Kak, ini 72 anggota dari angkatan berapa sampai berapa aja? Jadi ada yang 70-an, kayaknya ada Kak Inge ada nggak ya? 71 atau 74 gitu deh. Lalu yang termuda itu 2015. Angkatan anaknya Kak Yuli yang angkatan 87. Bagaimana? Oh, jadi ibu dan anak nih, dua-duanya lulusan Tarakanita, terus habis gabunglah di Tarki Drawing. Betul. Oh, tadi Kak Ari kan bilang soal anak boleh ikut nggak gitu. Nah, ini juga kalau online class gitu, anak-anaknya suka diajak, jadi mereka ikut gambar juga gitu. Boleh. Ada anggota yang bisa kasih les gitu nggak sih, Kak? Ada, Ima tuh mana? Ima lagi. Tuh, langsung DM aja Instagram account-nya. Instagram account-nya apa, Kak? IG-nya Tarki Drawing. Tarki Drawing, tuh ya, buat para alumni yang anaknya mungkin masih pada kecil-kecil, bingung nih diapain lagi anak gue ya di rumah, online school udah, mau keluar takara weng-weng sama virus, ya kan? Omi Chong ya Kak, lagi merajalela gitu kan? Ya Udin, panggil kakak kelas kita untuk mengajarkan anak-anak di rumah gambar, boleh, silakan. Langsung aja DM Tarki Drawing. Mungkin kalau misalnya Tarki Drawing udah sempat bekerja sama dengan TMB, Tarki Main Benang, ya, karena angkatannya atau anggotanya udah lumayan mumpuni, bisa juga bermain bersama dengan TMB yang lain. Tarki main botox, Kak.
Ya nggak sih Kak? Kita kan di sini udah pada kenceng-kenceng ya Kak ya. Oke, Kamira. Badung. Tarki Bahenal. Kamira ini ya kalau Tarki drawing ya ini pasti dulu kalau misalnya lagi jam kosong kerjanya gambar gitu. Ya Iya, kan? Nah, cocok. kalau yang lain mungkin kalau jam kosong turun ke bawah nyari mie gantol gitu. Nggak apa-apa. Masih bisa untuk mengkreasikan, menggali lagi talent menggambarnya kakak-kakak dan adik-adik, silakan gabung di Tarki Drawing. Thank you banget, Kamira tadi udah sempat ngobrol-ngobrol. Untuk teman-teman yang Sama-sama. udah pada tulis di kolom komen, keren banget paintingnya. Kemarin itu sempat juga Tarki Drawing memberikan karyanya untuk Asa ini Tarki. Tadi Kamira juga sempat cerita, itu keren banget. Dan itu salah satu item yang dilelang cukup tinggi harganya. Akhirnya bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk para guru-guru dan juga pekerja-pekerja SMA Tarakanita 1, keluarganya gitu ya kayak. Karena kan nggak cuman SMA Tarakanita 1 tuh nggak cuman guru aja yang ada di situ, tapi ada petugas TU, mereka juga punya keluarga di balik pekerjaan mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin acara, mungkin bisa juga nih kolaborasi dengan Tarki Main Benang, dengan Tarki Drawing, atau berdonasi bareng sama Tarki Runners, atau bisa juga ngajakin Laras Kanita. Yang akan menjelaskan di sini adalah Kak Diah, Angkatan 92. Hai Kak Diah. Hai, halo, apa Hai Kak, kabar? Laras Kanita tuh apa sih Kak? Laras Kanita itu, laras itu kan artinya selaras gitu ya, artinya harmoni gitu. Karena kita berhubungan sama musik gitu, ya kita jadinya mau semuanya jadi selaras gitu. Dan Kanita itu singkatan dari Karawitan, alumni Tarakanita. Gitu. Oh, cakep banget. Baru tahu ada komunitas ini Kak. Udah berapa Iya. anggotanya? Anggotanya masih suka keluar masuk ya, tapi yang rutin latihan sih ada 20 sampai 30 orang. Oh, Gitu. Oke, silakan dijelaskan Kak, siapa tahu nanti anggota yang keluar masuknya bertobat masuk. Bertobat ya. Ya, benar, dan juga bertambah. Silakan Kak. Oke, iya. Terima kasih. Selamat malam kakak-kakak, adik-adik semuanya. Kenalkan saya Diah Indrayanti. Saya mewakili Laras Kanita, komunitas di Tarakanita yang khususnya bermain musik tradisional Jawa, Karawitan alumni Tarakanita. Nah, anggotanya lintas angkatan dengan rentang usia 3 dekade. Kami ini disatukan dalam keinginan melestarikan budaya tradisional Indonesia, terutama musik tradisional Jawa. Jadi di kami ini ada anggotanya yang bisa dibilang anggota tetap ya, karena kita nih udah beberapa kali perform, dapat kesempatan pentas, walaupun nekat-nekatan gitu, tapi memang pesertanya ada yang memang tetap, yang pasti ada. Ini aku ada video sedikit mungkin kalau buat profilnya Tarakanita, boleh tolong diputerin dulu, Ki?
Nah, itu tadi sekilas tentang Laras Kanita tuh, kita latihannya di sekolah loh. Kita latihannya di sekolah, jadi SMA Tarakanita tuh punya satu ruangan khusus untuk musik gamelan, untuk kerawitan. Alatnya lengkap, cukup lengkap. Jadi kalau emang banyak yang belum tahu, memang di Tarakanita di SMA tuh ada. Tempatnya di lantai 2. Nah, kita latihan di situ setiap hari Selasa, jam 5 sampai jam 6.30. Kadang-kadang ya suka lebih-lebih sedikit gitu. Nah, kemudian ini kita punya sosial medianya Laras Kanita, ada Instagramnya, terus ada YouTube-nya juga. Kalau di YouTube-nya kita udah beberapa kali upload video-video kita latihan sama video-video kita pentas juga gitu. Karena memang kita nih baru tahun 2019 mulainya ngumpul pertama, kemudian yang nekatnya lagi 3 bulan belum nyampe udah diminta sama suster untuk ngisi acara ulang tahun Tarakanita waktu itu pas September 2019. Jadi kita baru belajar berapa lagu gitu ya, terus tiba-tiba diminta ayo perform gitu, ditantangin perform gitu kan. Tapi ya udah nekat aja, berani aja gitu. Kayak ada di halaman selain ini ada fotonya. Nah, ini waktu ulang tahun SMA Tarakanita tahun 2019, ini perform pertama banget. Lagunya juga baru bisa berapa lagu ya? Cuman baru bisa 6 lagu kayaknya gitu ya. Udah itu aja dipaksain aja cuman perform berapa menit, tapi salut sih teman-teman di Laras Kanita nih emang punya semangat banget gitu dan seneng gitu sama musik tradisional. Jadi apalagi para penyanyinya kita istilahnya gerong kalau penyanyinya bukan sinden ya, tapi gerong karena nyanyinya kayak vokal grup gitu. Itu luar biasa sih, mereka nyanyinya juga keren banget. Terus next kita ada pentas berikutnya. Ini kita pertama kali perform di muka umum nih, nekat juga. Ini sekitar bulan Oktober ya kalau nggak salah. Beda cuma 1 bulan kalau nggak salah dari acara yang di sekolah. Ini ada acara berbagi lewat seni di Sanggar Swarga Loka di daerah Cipayung. Waktu itu juga kita iseng aja daftar gitu, karena dia mau bikin acara macam-macam kesenian tradisional gitu. Kita daftar bisa nggak? Ternyata oke gitu. Akhirnya ikut gitu kan. Pertama kali nih nekat-nekatan juga. Dan di sini kita pertama kali punya seragam. Punya seragam pakai jumputan merah dan hijau. Oke, next. Yang ketiga nih baru udah mulai pede, udah mulai yakin bahwa udah mulai bisa megang alat, udah mulai bisa dengerin, udah mulai bisa dapet harmoninya itu di acara Pasar Kado Tanda Mata waktu itu di Patiunus. Ini udah lumayan, lagunya udah lumayan banyak. Ini gerongnya pakai baju hijau-hijau ini juga banyak dan bagus banget, suaranya bisa bulat banget pada saat di sini. Ini keren waktu ini. Lalu next-nya, nah ini pentas keempat di Museum Nasional dalam rangka Women's International Day, Maret 2020. Ini begitu kita habis perform, seminggu atau 2 minggu kemudian Jakarta lockdown. Jadi sudahlah ini waktu itu kita sempat, untung masih bisa sempat perform. Di situ kita belum ada performance lagi gitu kan. Ini waktu itu niatnya adalah kita selain performance dalam rangka Women's International Day, kita juga kasih edukasi untuk para pengunjung yang emang ingin tahu lebih lanjut tentang gamelan, kemudian mereka mau ikut belajar, kita kasih waktu. Jadi kita perform dulu beberapa lagu, kemudian kita istirahat, kemudian kita ada interaksi langsung dengan pengunjung. Mereka yang mau mencoba alat, kita persilahkan, kita ajarin beberapa caranya gimana untuk mukul, terus nama-nama alatnya apa, itu kita juga seperti itu. Jadi di sini kita belajar juga untuk mengedukasi pengunjung yang hadir. Lumayan seru sih kalau yang di Museum Nasional ini karena pengunjungnya banyak orang asing juga gitu, terus banyak ada anak-anak juga, lumayan menyenangkan di sini. Kemudian kita sampai 2020
2022 belum ada performance apa-apa lagi. Tapi kemarin di Februari 2022 akhirnya kita bekerja sama, diundang sama komunitas perempuan pelestari budaya namanya. Dia mengadakan gelaran wastra batik peranakan di Sultan Hotel dan Residence. Nah, karena di Sultan itu alat gamelannya komplit. Dan ternyata setelah kita ke sana, itu gamelan ada ceritanya ya, itu dari abad 18 yang diselamatkan dan kemudian dibeli sama keluarga Sutowo untuk akhirnya ditaruh di Sultan Hotel gitu. Dan kita mainin itu, walaupun ya kalau alat semakin tua suaranya juga nggak sebagus yang baru, tapi kita seneng aja kok mainnya gitu. Dan kayaknya ya nambah pengetahuan lagi, nambah link juga gitu, kita kolaborasi sama komunitas baru gitu, perempuan pelestari budaya yang dia juga lagi edukasi soal wastra, dan ini lebih ke batik peranakan. Dan kita juga pakai jemputan ya, karena jemputan bisa gitu. Awalnya juga dari peranakan juga termasuk seperti itu. Oke. Nah, ini harapan kami. Oh ya, harapan kami Laras Kalimita tuh selalu terbuka untuk kolaborasi dengan anggota komunitas lain yang ada di Unitarki. Ya, istilahnya kita komunitas di luar di luar alumni Tarki aja kita mau collab gitu, apalagi kalau sesama alumni gitu kan. Terutama yang sama-sama bertujuan melestarikan budaya tradisional. Tadi kan saya dengar juga kita ada komunitas wastra, komunitas nari gitu. Kita bisa collab tuh, mungkin kalau tariannya kebetulan tarian Jawa, bisa tuh nanti kita yang ngiringin gamelannya, kan seru ya. Seru nggak sih gitu. Terus juga mungkin untuk wastranya bisa jadi nanti mungkin bikin fashion show gitu untuk dengan kain wastra yang entah itu NTT, entah itu mau peranakan, atau mungkin mau gaya Solo, Jogja, it's okay, tapi kita di situ kita juga collab gitu kan, keren juga tuh kalau kayak gitu. Jadi emang juga ngangkat budaya Indonesia juga seperti itu. Gitu. Ini salah satu foto centilnya kita kalau habis perform gitu kan, kebetulan di Sultan tuh ada spot-spot yang lucu-lucu, jadi ya kita selalu aja gitu. Selain perform, selain juga ngangkat budaya, juga mengaktualisasikan kenarsisan yang emang terpendam selama 2 tahun selama pandemi. Kayak gitu. Gitu aja sih, Ari. Oh ya, selama pandemi kita juga ada kegiatan, walaupun kita nggak perform, itu kita bikin video YouTube yang di rumah aja gitu, kayak kita nyanyi lagu perahu layar, pokoknya lagu-lagu yang biasa kita mainin itu terus kita upload di YouTube kayak gitu sih. Thank you banget Kak Diah. Matur nuwun sanget Mbak Yu. Sami-sami. Tadi aturan openingnya kulo nuwun. Oh gitu ya? Kulo sopo, kulo nuwun. Oke lah. Mbak Yudia, ini luar biasa banget loh. Ini juga banyak yang komentar asik karawitan katanya. Habis itu keren banget gamelannya, thank you edukasinya Laras Kanita. Nah, ini kan ternyata Laras Kanita itu bisa dibilang sebenarnya kegiatan di dalamnya itu ada 2 kan, antara kita main gamelan atau kita menjadi bagian gerongnya gitu kan, atau penyanyinya gitu. Nah, kayaknya memang nggak mungkin anggotanya terlalu membludak ya Kak, karena kan alatnya tuh terbatas, gimana? Iya, kalau maksimal sih kalau kita setiap perform biasanya 20 ya. Gerongnya 10, pemainnya 10. Tapi kadang-kadang alat juga bisa lebih dari 10, mungkin 12 gitu atau 13. Tapi memang kalau banyak sekali kita banyakin di gerongnya biar suaranya lebih banyak. Nah, kalau untuk datang, ini kan tinggal datang hari Selasa jam 5 sore sampai 6:30 latihannya di lokasinya di Tarakanita Pulau Raya gitu ya Kak ya. Harus daftar dulu atau gimana nggak? Karena kan pasti alat untuk latihannya kan
ya adanya cuma segitu gitu. Nah, gimana? Nggak apa-apa, datang Apa-apa? aja. Nggak harus juga ini daftar dulu, datang aja. Nanti kita bisa ini kok gantian, kan mau belajar kan. Kalau mau belajar kita go Oh, ahead, bisa misalkan gantian ya? bisa gantian. Dan biasanya kalau alat tabuhan itu satu alat, misalkan saron itu ada 2, demung ada 2 gitu. Jadi bisa yang satu ngajarin, yang satu belajar gitu, bisa kayak gitu. Oke. Untuk gerongnya sendiri, apakah latihannya berbarengan? Bareng Ya? juga. Karena kan kita satu lagu itu kan ada saatnya penabuh saja, ada saatnya plus penyanyinya gitu kan. Ada audisinya nggak sih, Kak, goreng ini? Tiba-tiba dapat yang buta nada gitu kan? Bingung ya? Oh, nanti itu seleksinya sama Pak Guru. Kita ada gurunya tuh, Pak Guru yang tadi ada di foto. Dia kalau misalkan kayaknya kok ini nadanya kurang, ntar disuruh pegang alat gitu. Oh, oke, Gitu. oke. Bisa seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman silakan aja. Ini udah banyak banget pertanyaan juga untuk Tarki Runners, untuk Tarki Main Benang, tadi juga untuk Tarki Drawing juga udah ada pertanyaannya. Silakan aja tulis di kolom komen. Kalau misalnya nanti belum dijawab oleh anggota yang bersangkutan, nanti akan kita jawab di penghujung acara. Dan jangan lupa untuk pertanyaan terbaik akan ada voucher Indoguna. Beli daging luar biasa ya. Sekarang tanggal tua kan? Biasanya kalau tanggal tua gini tuh dompet sama jeruk nipis tuh ya. Udah sama gitu, udah sama nipisnya, asemnya, rasanya, udah kulit ketemu kulit gitu kayak nggak ada bagian lain gitu. Oke, semangat. Silakan langsung ditulis pertanyaannya karena kita mau lanjut lagi. Ini mungkin salah satu komunitas yang anggotanya pasti lumayan aktif nih, karena tadi Kak In sendiri bilang sering banget ngobrol di WhatsApp. Tarki Cat Lovers. Silakan Kak In. Thank you, Ari. Selamat malam, Kak-adik semuanya. Selamat malam, anakku. Ada anakku loh di sini. Oh, hai. Paling kecil kayaknya di sini. Paling muda, sorry, bukan paling kecil, paling muda. Mbak Mir itu yang nanya soal digital itu loh, Mbak. Oke, thank you Kiki untuk udah bantu aku untuk presentasi ya. Jadi Tarakanita Cat Lovers ini awalnya ya dari seringnya kami kumpul-kumpul ya. Maksudnya kumpul-kumpul alumni Tarakanita, kemudian ada Tarki Dog Lovers gitu ya. Terus kita berpikir, oh pasti nih ada selain piara anjing pasti ada yang piara kucing juga kan gitu. Ya udah terus di grup kita Indonesia kalau nggak salah waktu itu saya tanya ada nggak ya cat lovers di sini atau yang pelihara kucing, kita bikin yuk grup. Nah mulailah itu kami bikin grup. Tarakanita Cat Lovers itu pro steril, pro vaksin, pro vet, kemudian kita juga pro rescue dan pro stray feeding. Jadi Profet jelasnya maksudnya kita mengutamakan pengobatan ke dokter hewan, jadi nggak main dokter-dokteran. Kemudian pro steril karena mayoritas anggota Tarki Cat Lovers itu kucingnya itu di atas 3. Ya, kalaupun di rumah ada cuma 3, di luar pasti banyak karena kita stray feeding juga. Kemudian pro vaksin itu juga penting karena memang ada musim-musimnya dalam 1 tahun itu di mana virus kucing itu luar biasa dahsyatnya ya. Di rumah saya aja di bulan Januari kemarin itu kena wabah Panleukopenia sehingga dalam 1 minggu ya Kak ya, 1 minggu itu 9 ekor kucing saya meninggal. Kemudian pro rescue maksudnya adalah kita tidak tinggal diam kalau ada kucing yang membutuhkan pertolongan gitu ya. Pro street feeding itu kita memberi makan kucing-kucing jalanan. Instagram kami adalah Tarki Cat Lovers. Di sini bisa dilihat logonya ya, gambarnya itu adalah kotak-kotaknya Tarki, kemudian ada cewek gendong kucing dengan kupingnya dicoel, itu tandanya kucingnya sudah disteril, berarti kami itu menandakan bahwa kami adalah komunitas pro steril.
Lanjut Kiki, thank you. Seperti yang tadi saya sudah share bahwa Tarakanita Cat Lovers ini komunitas berbasis WA Group, dibentuknya lah ya kurang lebih di tanggal 5 Agustus 2019. So far membernya tuh baru 27 orang, cuman ya Masya Allah aktifnya karena masing-masing orang punya pengalaman sendiri-sendiri dengan kucing ya. Jadi ada yang saban dia keluar rumah tuh pasti ada nemu kucing gitu ya. Terus kayak Kak Ira Hook itu ada indukan stray yang kemudian numpang melahirkan di rumahnya, kemudian mengadopsikan diri ke keluarganya Kak Ira. Terus juga Mbak Eti juga awalnya dari stray feeding, terus lama-lama kucingnya menolak untuk keluar dari lingkungan halaman dan minta diadopsi gitu ya. Jadi macam-macam ceritanya dari 27 orang ini. Ya di WA group kami share mengenai berbagai hal, yaitu terutama cara merawat kucing, kemudian info dokter hewan, info steril dengan harga terjangkau ya. Itu penting banget, harga terjangkau, karena ya jumlah tadi kucing di tempat masing-masing dari kami itu ya minimal 3 yang di rumah, yang di luar bisa lebih dari 3 gitu. Kemudian pernak-pernik kucing, juga proses lepas adopsi dan lain-lain, itu macam-macam yang kami diskusikan. Lanjut Kiki. Nah, kalau dari segi kegiatan, memang kami belum tidak terlalu banyak kegiatan offline ya, karena memang awalnya kan hanya ya sekedar berkumpul di WA, kemudian sharing seperti itu. Cuman kemudian karena kemarin bukan karena, jadi tanggal 26 Desember kemarin ada kakak-kakak Kadix ya, kakak dan adik-adik dari TCL itu berinisiatif untuk kumpul. Itu adalah kopi darat lah ya, kopi darat kami yang pertama, walaupun waktu itu saya berhalangan untuk ikut. Terus kegiatan lain yang offline ada, saya sendiri itu sering mengadakan kegiatan steril bersubsidi atau steril harga terjangkau. Nah, beberapa dari anggota TCL itu suka ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, itu salah satu kegiatan offline kami, walaupun tidak resmi dilakukan oleh TCL gitu ya. Rencana kedepannya sih pengen banget, lumayan ada beberapa rencana kegiatan. Salah satu kegiatan yang menurut kami sangat penting itu adalah edukasi. Nah, kegiatan edukasi ini nanti bentuknya bisa online, yaitu lewat Zoom seperti ini, atau IG Live ya, atau bisa juga offline kita ke sekolah gitu. Nah, kolaborasi yang memungkinkan untuk kegiatan ini adalah dengan Initarki, untuk koordinasi dengan pihak sekolah ya, dan kemudian juga untuk share di IG-nya Initarki. Kemudian juga Tarki Drawing, nanti mungkin kita bisa kerjasama untuk pembuatan flyer dan desain gimmick-gimmick ya, pada saat edukasi offline itu kan pasti lebih menarik kalau ada souvenirnya gitu. Terus juga karena ini kucing kaitannya kan biasanya pasangannya adalah anjing, mungkin juga bisa dengan TDL ya, Target Dog Lovers, karena biasanya kucing dan anjing ini adalah hewan yang paling sering menjadi sasaran abuse oleh manusia gitu ya. Jadi salah satu tema yang sering saya bawakan pada saat edukasi di luar TCL ya, itu adalah boleh tidak suka tetapi jangan sakiti. Ini terutama untuk anak-anak, karena kan anak-anak itu kadang susah tidak bisa membedakan mana yang sampai mana mereka bisa melakukan sesuatu yang kemudian menyakiti gitu ya. Kadang kan kita kalau orang gede kan cubit itu ada yang cubit gemes. Nah, kalau anak-anak kan kadang belum ada kontrolnya, jadi makanya suka kebablasan gitu. Nah, ini yang sasaran edukasi kami gitu ya. Jadi boleh tidak suka tetapi jangan sakiti gitu.
Nah, ada juga yang khusus, dalam artian khusus ini untuk lingkungan TCL sendiri itu. Ya bagaimana kita melakukan street feeding atau stray feeding yang baik, atau cara kita perhatian kepada kucing liar di lingkungan rumah, tetapi tidak membuat tetangga lain marah. Seringkali kita memberi makan kucing liar, tapi sisanya berceceran, nah nanti tetangga yang nemuin itu yang marah, kemudian akhirnya yang menjadi korban adalah kucingnya. Gitu, bukan kitanya tetapi kucingnya, kan kasihan kalau kayak begitu ya. Itu itu kegiatan edukasi yang kami rencananya akan kami lakukan. Untuk tema bisa saja ada tema yang lain, tetapi yang umum adalah mengenai kaitannya dengan animal abuse. Nah, kemudian ini tadi adalah kegiatan steril harga terjangkau di klinik. Lokasinya karena judulnya udah di klinik, lokasinya kita akan mencari klinik dokter hewan rekanan. Makanya mungkin nanti bisa minta bantuan ini Tarki untuk database alumni, apakah ada alumni yang menjadi dokter hewan. Sehingga itu bisa kita ajak untuk kerjasama. Dan tentunya ini tidak hanya bisa dilakukan oleh TCL, tetapi juga oleh TDL, gitu ya. Karena anjing juga perlu disteril. Nah, target peserta kalau kegiatan ini adalah keluarga besar Tarakanita yang membutuhkan kegiatan steril dengan harga terjangkau. Itu tadi baik cat ataupun dog, baik kucing ataupun anjing. Kolaborasi seperti yang saya sampaikan tadi bisa dengan Initarki, yaitu dengan Initarki untuk share di IG Initarki ataupun database alumni yang yang mungkin ada alumni yang menjadi dokter hewan. Tarki drawing lagi, ini kayaknya Tarki drawing akan sangat dibutuhkan ya untuk pembuatan flyer dan desain gimmick gitu. Karena kadang-kadang adanya souvenir kecil-kecil itu menarik peserta untuk ikut lagi dan ikut lagi. Gitu. Yang ketiga adalah memberi support pakan selama libur Lebaran untuk teman-teman stray feeder yang jadi stray feeder ini kita teman-teman yang suka melakukan ngasih makan kucing liar ya. Kenapa? Alasannya kenapa ini hanya di libur Lebaran atau mungkin juga libur panjang ya? Karena pada saat libur Lebaran atau libur panjang itu banyak warung yang tutup sehingga beban teman-teman stray feeder itu menjadi lebih berat. Nah, ini akan bisa meringankan beban mereka jika kita memberi support pakan. Ya, tentunya bukan yang banyak sekali ya, tetapi sekedar kita bisa sharing bebannya mereka gitu. Nah, target pesertanya adalah anggota TCL yang biasa melakukan stray feeding gitu ya. Kolaborasi yang kami harapkan itu bisa adalah dari Initarki untuk share di IG, kemudian juga Tarki drawing untuk pembuatan flyer dan juga desain gimmick. Jadi maksudnya di sini kita perlu untuk mengajak teman-teman untuk bisa ikut membantu dalam penyediaan pakannya. Gitu. Next, Kiki. Nah, yang kegiatan keempat adalah buy to donate atau penggalangan dana. Nah, di sini tujuannya ya karena kita tadi banyak kegiatan yang memerlukan biaya ya seperti kita engage dokter hewan, kemudian juga pembelian pakan, maka tentunya kita membutuhkan dana ekstra ya. Dan baiknya sih kita tidak meminta, tetapi kita menjual sesuatu supaya ada jadi yang menyumbang itu ada sesuatu yang mereka dapatkan juga gitu ya. Penggunaannya itu tadi untuk kegiatan steril harga terjangkau dan juga penyediaan pakan untuk teman-teman stray feeder. Kolaborasinya ini bisa banyak banget. Ya, ini Tarki terutama untuk share di IG-nya ini Tarki, kemudian Tarki drawing lagi-lagi kamera untuk pembuatan flyer dan desain gimmick. Kemudian Tarki main benang tadi seperti yang disampaikan Mbak Esti juga ya, bisa dengan amigurumi yang bentuk kucing untuk kita jual ataupun bisa kayak coaster ya atau tatakan gelas yang dibuat dengan bentuk kepala kucing gitu atau tadi Mbak Esti bilangnya baju untuk kucingnya atau anjingnya gitu.
Tarki Home Decor and Gardening, walaupun mungkin kita mikirnya tuh nggak ada koneksinya antara kucing dan tanaman. Di sini malah tanaman saya rusak semua sama kucing, tapi sebenarnya bisa ya. Jadi Tarki Home Decor ini kan tidak hanya tentang tanaman, tetapi ada juga dekorasi ya, bisa dekorasi bentuk kucing, kemudian atau tanaman-tanaman yang bisa dijual untuk menggalang dana gitu. Terus juga komunitas Tarki masak-masak dan icip-icip itu untuk pembuatan kue kering yang berbentuk kucing. Nanti cookie cutternya itu bisa kami siapkan dari TCL, nanti kita pinjamkan nanti pada saat untuk dibuatkan gitu ya nanti. Nah, setelahnya bisa kita gunakan untuk kegiatan lainnya. Begitu. Terus ini dokumentasi kegiatan kami yang kemarin. Ada Mbak Ira, ada Mbak Wiwi, ada Mbak Deno, kemudian ada Mbak Mbak Pipit. Ini Mbak Pipit ini salah satu yang paling aktif kalau untuk urusan rescue. Mbak Pipit ada kan, Mbak Pipit? Mbak Pipit aku lihat tadi ada tuh Mbak Pipit. Mbak Pipit ada, nah inilah, terus itu kalau nggak salah ada adik kelas kita ya yang baru join, tapi sudah ikut aktif. Itu aja sih teman-teman dari Tarki Cat Lovers, semoga informasinya bermanfaat. Kemudian kalau ada yang mau join, feel free untuk add kami di Instagram. Nanti dari situ kalau mau join ke WA grupnya akan kami add. Thank you Kak In. Itu tadi anabulnya Tarki angkatan berapa Kak? Ini baru angkatan 2021. Ini namanya Sticky, matanya cuma satu. Saya hello Tante. Oh, baru 2021. Masih online school dong berarti Kak? Iya, masih online school, luar biasa ini, makanya depan laptop terus dia. Belum PTM ya. Oke, ini pertanyaan yang masuk udah banyak banget. Thank you banget. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat di chat, ini ternyata memancing kolaborasi antara Tarki Runners dengan Tarki Drawing, Tarki Runners dengan Tarki Cat Lovers. Ini juga banyak banget yang tertarik untuk Tarki main benang. Pertanyaannya udah banyak banget. Bisa kita bacain kali ya, bisa dan langsung dijawab. Ini aku lihat dulu, ada dari Kak Eti nih untuk Tarki Runners. Thank you Siska, hebat banget Tarki Runners. Mau tanya nih, kalau jalan pagi boleh nggak sih ikut gabung? Jadi nggak lari ya Sis? Jalan pagi gitu. Boleh banget. Iya, katanya kapan-kapan pengen gabung. Ayo tuh, mari. Katanya Kak Eti, I'm 60 but still want to look sexy. Hello. 60 and still sexy lah, pasti anak Tarki gitu kan? Boleh ya, gabung langsung ya? Boleh. Di Tarki Runners, anggota paling senior lulusan tahun 75, Kak Ruby. Beliau masih aktif jalan pagi dan masih lari juga. Jadi kita semua kagum deh. Di usianya beliau sekarang ini 75 kan berarti kita belum lahir ya, Ri. Dia udah lulus SMA kan ya, gitu kan. Masih lari loh sama kita loh. Luar biasa sekali. Yang paling muda lulusan tahun 2017. Kayaknya angkatannya Jemima nih. Mungkin Jemima bisa tarikin lagi tuh teman-teman yang mau masuk Tarki Runners bersama kakak-kakak. Nggak ada tante-tante ya. Kalau di Tarki Runners semua kakak. Ya. Sis, boleh nggak diulang sekali lagi gimana caranya gabung? Langsung datang aja ketika lagi mau lari atau gimana? Oke, karena di Tarki Runners ini kan kita menerapkan ada yang namanya nomor anggota ya. Jadi teman-teman yang mau join silahkan email ke tarki.runners@gmail.com. Tolong sebutkan nama sama dulu di SMA, SMK atau LPK, lalu tahun lulusnya. Oke. Nanti kita akan proses ada nomor anggota dari Tarki Runners, kemudian ya biasalah ada TNC-nya gitulah yang kita akan emailkan. Gitu. Sempat ditulis di kolom chat ya? Sempat. Ya? Tarki.runners@gmail.com. Kalau misalnya
bukan anggota, tapi kan Tarki Runners sendiri sering bikin acara kan, untuk penggalangan dana lah. Kita bukan anggota, tapi kita pengen join, atau misalnya kita pengen, gue pengen bawa sahabat gue, tapi dia bukan lulusan Tarki nih, gimana, bisa nggak? Itu gimana biasanya? Nah, biasanya sih kalau untuk donasi kita akan, kalau belum jadi anggota, biasanya kita akan arahkan ke donasi ya buat kita gitu kan, karena kita yang lariin. Tapi kalau memang mau berpartisipasi, yuk kita jadi anggota dulu. Tarki Runners. Untuk Gitu. berpartisipasi harus jadi anggota ya? Ya. Oke, thank you banget sis. Sama-sama. Terima kasih Medina, ini udah dibantu ditulisin lagi. Medina ini tadi ya, instruktur Zumba kita, salah satu pengurus juga di Tarki Runners. Thank you ya, Mep. 95 ya? Betul. Hai Kak. Lo mesti coba sekali-sekali dari Zumba sama Teteh Medina ini, luar biasa loh. Iya, Teteh Medina ini mah sudah terkenal. Ratu Zumba 2022 dia, luar biasa. Waduh. Nih Medina juga nulis nih, Kak Iin, kalau mau jadi anggota Tarki Cat Lovers ada syaratnya nggak? Misalnya punya sekian banyak kucing, atau harus ras tertentu, atau ada hal-hal lain kah? Enggak sih, yang penting sayang sama kucing. Bahkan ada juga kemarin itu anggota kita itu yang nggak punya kucing, tapi nggak punya kucing di rumahnya ya, tapi beliau rutin stray feeding. Kemudian kalau ada kucing yang luka di jalan itu diobatin gitu, itu juga bisa jadi anggota di anggota TCL. Kemudian nggak harus kucing ras, karena jujur mayoritas kucing yang kami miliki itu justru kucing biasa aja, yang kucing bulu pendek gitu. Oke. Jadi nggak ada keharusan itu. Yang penting seperti yang dibantu jawab anakku lah. Yang penting sayang sama kucing. Yang penting sayang ya. Nah, kalau misalnya udah ada rasa sayang tuh biasanya udah ke belakangnya tuh udah enak gitu ya. Iya. Oke. Udah ngikut Untuk aja. Laras Kanita nih ada yang nanya, kalau pengen ngunduh mantu, pengen nanggep Laras Kanita, gimana caranya tuh? Oh, boleh banget itu. Boleh, nanti ngobrol aja, WA aja kalau untuk kayak gitunya. Oke, dan thank you banget. Ada juga Jemima nanya nih, untuk Tarki drawing pakai digital bisa nggak? Nah ini mungkin kali pertanyaan banyak orang juga ya, karena untuk anak-anaknya kita gitu yang mungkin lebih akrab dengan gadget, dengan digital gitu, apakah bisa kira-kira? Bisa banget. Yang kemarin kartu Lebaran apa ya? Itu aku bikinnya digital. Gitu. Jadi ya? berbagai media lah kita terima gitu. Gitu. Tapi kalau media, ya semua media. Sebenarnya dengan komunitas yang sudah ada, lari, terus habis itu main benang, Laras Kanita, drawing, dan juga ada Cat Lovers, masih banyak yang lain, Tarki Halan-Halan, Cycling Club, Tarwastra, Dog Lovers, Home and Gardening. Ini kan banyak sekali komunitas yang sudah ada bahkan sebelum kita punya wadah alumni Tarakanita gitu ya. Pengen tahu deh kendalanya tuh sebenarnya apa sih gitu. Mungkin siapa yang mau duluan? Yes, untuk Tarki drawing dulu. Kendala apa maksudnya? Kendalanya tuh gimana? Sebagai komunitas alumni Tarakanita 1. Kalau kendala sih karena pandemi ya. Jadi sejauh ini kita tuh masih cita-cita doang gambar bareng di restoran apa di kafe atau di rukonya siapa gitu. Kemarin baru mau bikin kelas offline, jadi tatap muka gitu. Tiba-tiba Omikron datang gitu. Jadi kendalanya paling itu sih kalau kita. Oke, kalau untuk Tarki Runner sendiri gimana? Kendala ya. Kendala itu kalau dari sisi organisasinya sih belum banyak yang mau terlibat aktif dalam kepengurusan atau kepanitiaan, terutama dari adik-adik yang angkatannya 2000 ke bawah nih. Ini masih kayaknya yang memang kebanyakan energi ya
itu memang masih di angkatan 90-an sih, Ri, gitu. Sebenarnya kita pengen yang 2000-an ini juga, kan biasanya kan semakin muda kan semakin berlebih gula ya, gitu kan. Kalau berlebih gula kan jadi lebih banyak energi gitu. Ya. Pengennya adik-adik ini menjadi lebih aktif, lebih terlibat juga di dalam kepanitiaan atau ada kepengurusan gitu, sehingga nanti Tarki Runners ini semakin panjang lah usianya gitu kan, nggak mungkin mamah-mamah dan tante-tante ini terus kan yang ngurusin gitu. Iya, betul. Lebih ke situ sih Kendalanya ya. Iya, lebih ke situ. Nah, pengen tahu juga mungkin kali untuk komunitas yang udah ada sebelum ini Tarki muncul. Ada perbedaan nggak? Pengen tahu deh, gimana? Cat lovers mungkin. Mbak Iin. Mbak Iin masih mute, Mbak. Iya, sorry. Gimana, Ari? Ada perbedaan nggak ketika komunitas cat lovers ini sekarang kita juga punya ini Tarki gitu? Ya sedikit banyak pasti ada perbedaan ya. Kalau tadi manfaatnya apa sih Kak yang dirasain, Kak? Ya contohnya tentunya jangkauan ke alumni kan jadi lebih banyak ya gitu, alumni yang bisa kita ajak gitu ya. Terus juga exposure ya, kayak gini kan tadinya mungkin nggak ada yang tahu karena contohnya tadi ada beberapa Kadiks yang baru tahu nih ada TCL gitu, karena mungkin selama ini juga taunya hanya beberapa komunitas aja gitu. Jadi menurut saya sih sedikit banyak tentu ada manfaatnya, ada pengaruhnya, yaitu tadi jangkauannya jadi lebih banyak, exposure-nya juga jadi lebih besar gitu. Oke. Ini ada juga pertanyaan dari Rizky 97. Ini komunitasnya udah banyak, kolaborasi juga udah sering dibuat. Ada proyek baru nggak ke depannya yang bisa ngajak lebih banyak alumni untuk gabung? Mungkin Tarki main benang nih bisa jawab, karena kesannya kayaknya simple, Tarki main benang, tapi ternyata begitu kita dengar kolaborasinya luar biasa banget, yang diberikan ternyata jauh lebih luas dari sekedar hanya untuk alumni gitu. Nah, untuk kedepannya gimana nih Kak? Apakah bisa ngajak lebih banyak alumni lagi untuk bergabung? Kakak masih mute, Kak Esti? Thank you, Ari. Kalau untuk lebih banyak lagi anggota, biasanya kita dapat dari yang DM di medsos kita, atau dari mulut ke mulut sih lebih banyak gitu. Setelah lihat Haskar, lalu mereka pengen gitu ya. Memang Haskar itu memang menarik banget untuk orang pikir bisa menjadi saluran mereka gitu untuk segala macam tujuannya gitu ya. Nah, tapi kalau kolaborasi memang kami sudah kepikir ya banyak beberapa komunitas mungkin bisa bergabung membuat yang lebih besar lagi gitu yang bisa kita buat tadi seperti kita bikin yarn bombing itu sebenarnya kemarin yang selimut kita pasang di sekolah itu di tangga sekolah yang seperti dinding. Nah, itu kan sebenarnya yarn bombing. Kita ngebom pakai yarn, pakai benang. Ngebom lingkungan kita. Jadi semua orang ngelihat kayak gitu mata kita dibom gitu ya. Nah, tapi itu kita tujuannya memang kampanye untuk sosial untuk membantu kanker. Nah, kita bisa buat lagi yarn bombing lain, gitu ya. Misalnya kerjasama dengan tadi TDL atau TCL, kita buatin mereka baju-baju, terus parade kayak di mana rame-rame yang segitu banyak anabul dan mamah-mamahnya ya, kita bikin acara dengan rajutan. Kampanyenya apa gitu, anti abuse anabul atau apapun yang saya teknis kurang begitu tahu, tapi itu kita bisa buat deh. Jadi TDL, TCL, mari. Kalau yang lain mungkin bisa. Tarki drawing pasti bisa. Kita mungkin bikin macam-macam dengan Tarki drawing bisa.
Apalagi mungkin nggak tahu, belum banyak ngobrol, tapi di grup sih udah lumayan ngobrolin pengen apa. Oke, aku sih ingin meluruskan juga nih apa namanya dari Kak Mira, mau meluruskan sedikit tadi Ari untuk Tarki Draw ini kerjasama dengan ASA itu kartu aja bukan lelang. Oh oke, siap. Nah gini, kita kan sebenarnya ada di sini komunitas-komunitas ini karena satu hal, karena kita punya alma mater yang sama. Terus habis itu terbentuklah juga ini Tarki. Dan ini acara sekian banyak yang dilakukan, kegiatan sekian banyak yang dilakukan itu untuk menuju pemilihan ketua dan dewan pengawas ini Tarki periode 2022-2025. Aku tuh pengen tahu deh, sebenarnya ada concern nggak sih dengan sekolah kita sendiri gitu, yang sekarang? Karena kan gini, ketika Tarakanita satunya udah nggak ada gitu, kita kan berarti kayak kehilangan akar kan, kehilangan satu tempat yang menjadi alasan kenapa kita ngumpul selain punya interest yang sama gitu. Mungkin dari Tarki Drawing sendiri ada nggak sih concern melihat Tarakanita SMA Tarakanita Pulau Raya sekarang? Kegalauan apa sih sebenarnya yang kakak-kakak lihat gitu, dan mungkin ingin mengeliminasi kegalauannya, ingin berkontribusi, aku nggak ngerti deh. Coba gimana? Ya, masih mute Kamira. Halo. Hai. Oh ya. Kalau terus terang sih Tarki Drawing belum terlalu banyak berhubungan dengan SMA yang sekarang gitu. Kalau TMB mungkin lebih ada hubungannya gitu, kayak kemarin aja yang waktu selimut aja Tarki Drawing kan ikutan aja gitu, tapi penyelenggara utamanya TMB. Nah, mungkin kalau misalnya ditanya dadakan seperti ini, pasti yang ada kaitannya sama drawing atau misalnya semacam lomba kampanye poster lingkungan hidup, misalnya kayak gitu, dengan anak-anak SMA Tarakanita yang sekarang gitu. Mungkin seperti itu, Kak. Oke. Thank you, Kak. Gimana? Tarki Membenang, ada nggak yang ingin disampaikan? Jadi sebenarnya kayak gini, kita tuh nih alumni, coba deh kita buka mata kita nih. Kita bisa bantu sesuatu nggak sih sebenarnya untuk SMA Tarakanita 1 yang sekarang? Gimana, Kak? Ya, TMB ya. Kemarin proyek selimut 1000 cinta selimut rajut itu memang kami sengaja bikin gelarannya di sekolah. Kemudian suster juga ada di situ. Dibuat foto, dibuat video, lalu kita viralkan. Kan ada logo Tarakanita dan lain. Itu sebenarnya cuma untuk pamer ya, pamer keluar bahwa ini loh Tarakanita punya, Tarakanita tuh ada. Dan kami yang katanya bisa bikin cakep-cakep itu asal dari sini. Gitu. Dan kenapa kita bikin selimut ini? Karena kita punya bela rasa. Bela rasa itu kan yang diajarin di sekolah kita dulu ya. Nah itu yang kita viralkan keluar. Kalau dalam kaitannya sama sekolahan gitu. Jadi kita viralkan apa yang udah diajarin Tarakanita untuk dulu murid-muridnya. Kita belajar bela rasa. Ternyata ya itu menjadi ruhnya TMB berbagi. Karena kita punya ajaran bela rasa dari kita sekolah. Suatu nilai yang nggak bakalan rugi kalau kita pelajari dan kita pegang gitu ya, Kak ya? Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi terakhir dari Maudi angkatan 80. Apa harapan ke depan dari para komunitas untuk kemajuan ini Tarki? Mungkin bisa diwakilkan oleh komunitas yang ada. Mungkin nih untuk komunitas Laras Kanita, karena kan setiap hari Selasa datang ke Pulau Raya gitu. Boleh nggak di-share kira-kira harapan ke depannya untuk ini Tarki itu seperti apa?
Ya, mungkin kalau untuk Initarki ya, mungkin kita bisa lebih sering ngadain pertemuan mungkin antar komunitas supaya juga bisa saling lebih mengenal gitu lintas angkatan. Jadi istilahnya kalau kita nggak kenal, kita juga ini kan nggak bisa hafal orang-orangnya ya. Tak kenal maka tak sayang gitulah ya kan. Ya, Jadi kalau betul. kita lebih sering ada event-eventnya kayak gini atau mungkin nanti ada sesi yang berikutnya kan komunitasnya banyak gitu ya. Terus kita mulai collab gitu, itu bikin kita juga jadi lebih deket lagi dan akhirnya ya bisa, ini loh Tarki gitu, bisa kayak gitu lagi, ya kan? Oke, thank you banget kakak-kakak. Terima kasih sekali semuanya kakak-kakak dan adik-adik yang udah bergabung. Seru banget obrolan kita malam hari ini. Jadi sudah terlihat ya, berawal dari kita bersekolah di tempat yang sama di Pulau Raya di Tarakanita 1, di Semeanya atau di LPK Tarakanita. Dari situ kita punya interest yang sama, kita bonding, value atau nilai yang kita berikan, manfaat yang bisa kita berikan ke masyarakat menjadi lebih luas lagi. Dan akhirnya impact-nya adalah untuk akar kita sendiri, yaitu SMA Tarakanita 1 bisa memberikan contoh bahwa ini orang-orang yang dihasilkan oleh Tarakanita ini luar biasa ternyata. Mungkin nggak cuma dilihat dari talentnya, tapi bondingnya. Karena kita pasti kan kita nggak bisa lah kuat sendirian gitu. Ibaratnya kayak sapu lidi, lo kalau cuma satu lidi doang lo dipatahin gampang. Tapi kalau misalnya udah bersatu, udah saling mengikat gitu, untuk dipatahkan tuh sulit sekali. Begitu juga untuk value yang bisa dihasilkan ketika kita sama-sama tuh pasti besar sekali impact-nya. Nah untuk itu sebuah wadah yang besar yang mewakili angkatan dari tahun 66 sampai tahun 2021 itu perlu untuk digawangi. Untuk itu penting banget adanya Dewan Pengawas Initarki. Penting banget adanya pemilihan ketua dan juga Dewan Pengawas Initarki. Kami harapkan untuk kakak-kakak dan adik-adik berkolaborasi, mengambil bagian untuk pemilihan ketua dan juga Dewan Pengawas Initarki periode 2022-2025 dengan segala kebisaan, dengan segala koneksi, dengan segala hal yang bisa kita curahkan untuk organisasi ini tersebut. Karena kan sekarang udah makin dekat ya, mungkin ada nih di antara kakak dan juga adik alumni yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai kandidat, kira-kira tahu nih kayaknya si A angkatan gue cakep banget, cocok banget untuk jadi kandidat, silahkan saja. Sehingga kedepannya dapat berperan aktif dalam berkreasi dan bersinergi lintas angkatan, lintas komunitas, untuk memajukan ikatan alumni dan juga alma mater kita tercinta. Pantau terus update-nya, info dari panitia di WhatsApp group dan juga media sosial Initarki untuk pemenang voucher Indoguna. Congratulations untuk Maudi angkatan 80 dan juga Rika angkatan 89 mendapatkan topi dari TMB Tarki Main Benang. Thank you banget untuk para donatur yang sudah memberikan hadiah. Terima kasih sekali. Kayaknya kita udah harus udahan malam hari ini. Kakak-kakak yang tersayang, jaga terus protokol kesehatan, sehat-sehat terus. Have a very nice weekend. Long weekend ya, hari Senin libur nih. Ya, tapi biar long weekend, tetap sehat terus, tetap happy terus, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di acara dari ini yang diinisiasi oleh Initarki berikutnya. Saya Ari Kirana, pamit dulu. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Kita foto bersama dulu, jangan lupa. Dulu. Oke, kita foto dulu. Kakak-kakak, tahan senyumnya. Terus hadiahnya ambil di mana? Hadiahnya, Kak Kiki gimana nih hadiahnya? Nanti pemenang dihubungi panitia. Iya. Kita di Jogja sih. Oke, kita senyum dulu. Tahan ya kakak-kakak. Masih banyak yang belum buka kamera ini. Oh, dibuka dulu kameranya. Dibuka dulu kameranya. Diabadikan loh, diabadikan. Diabadikan. Kita tutup dengan foto bersama. Oke, ada 2 halaman di sini. Aku ambil halaman 1 dulu, tahan senyumnya ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekarang halaman 2, tahan. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih semua. Terima kasih. Selamat akhir pekan. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih, sehat-sehat semua. Bye-bye.